إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba yang senantiasa menerima kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala lewat limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim dan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu syukur kita bukan hanya mengucapkan hamdalah saja, namun kita gunakan nikmat tersebut untuk mensukseskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar ini saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum pemberitaan menjadi sesuatu yang dicari oleh umat manusia sehingga diterbitkannya lah koran-koran, majalah dan sebagainya untuk memberitakan suatu berita, maka Islam sangat memperhatikan tentang pemberitaan suatu berita. Bahkan di dalam Al-Quran memuat berita-berita yang banyak, baik berita yang sudah pernah terjadi atau berita yang akan terjadi,
dan berita yang sedang terjadi saat ini. Al-Quran memuat berita-berita tersebut sebagai bahan pembelajaran buat kita, orang yang beriman, agar menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi bahtera kehidupan di atas muka bumi ini. Al-Quran memberitakan berita-berita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana kehidupan mereka sebagai orang-orang yang taat, dan ada juga orang-orang yang pembangkang, sehingga mereka harus diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkannya sebuah azab untuk mereka. Kemudian berita-berita yang akan terjadi pada hari kiamat nanti itu adalah perkara yang gaib, yang berita itu harus kita percayai sebagaimana kita mempercayai berita yang telah terjadi di umat-umat terdahulu. Bagaimana umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan lain sebagainya sebagai berita yang harus kita imani dan percayai. Barang siapa yang tidak mempercayai berita tersebut atau menganggapnya sebagai dongengan belaka, maka tentunya akan luntur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berita-berita yang akan terjadi yang diberitakan oleh Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW lewat sabda-sabdanya, bagaimana alam ini akan berakhir kehidupannya dengan datangnya hari kiamat dan perjalanan setelah itu. Ini semua harus kita imani sebagai konsekuensi kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang termuat di dalam Al-Quran itu sebagai pembelajaran buat kita. Kita tidak ingin sebagai orang yang mencari berita atau mendapatkan sebuah berita, maka kita harus tasabut, harus benar-benar mengetahui bahwa berita itu benar-benar adalah fakta, dan tentunya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah konsekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dan beriman terhadap apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sebuah pelajaran dari ayat surat An-Naba. An-Naba itu adalah berita. Maka ini bagaimana Islam memperhatikan sebuah berita tersebar di dalam surat An-Naba ini. Di ayat pertama kita diberi gambaran bagaimana orang-orang yang mendapatkan sebuah berita yang besar yang berasal dari orang yang dipercayai, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bertanya-tanya tentang berita tersebut bukan untuk mengklarifikasi atau mencari tahu sepak terjangnya sebuah berita tersebut, namun mereka bertanya-tanya hanya untuk memperolok-olok.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya tentang apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, alim naba'il azim, tentang berita yang besar. Yang dimaksud adalah berita hari kiamat. Orang-orang pada bertanya tentang berita tersebut. Akankah terjadi sebuah peristiwa itu yang besar itu? Sehingga itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka menerima pemberitaan dari orang-orang yang terpercaya, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya-tanya tentang sebuah berita yang besar, yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih paham, bermacam-macam keadaan mereka ketika menerima berita tersebut. Ada yang menolak sama sekali, ada yang setengah percaya, dan ada yang percaya secara 100% tentang pemberitaan yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita menerima sebuah berita, maka ketika kita mendengarnya, maka kita harus cek and recheck. Kita harus tahu benar apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau benar-benar sebuah berita yang tidak dusta. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka cek and recheck. Kita harus tahu benar, kita harus teliti apakah berita tersebut adalah berita yang benar. Jangan sampai kalian antusibu, kalian akan menuduh atau berbuat sesuatu zalim kepada satu kaum dengan jahil, sehingga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Sesal kemudian karena dia sudah memberitakan, sudah memindahkan kepada orang lain berita yang tidak benar, sehingga orang-orang pasti akan mencibirnya, menuduhnya yang bukan-bukan, padahal itu adalah sebuah fitnah. Maka ini tentunya sebagai seorang yang beriman, maka kita harus cek and recheck. Namun dalam masalah berita yang benar yang termuat dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh orang yang terpercaya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan sebagai as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, maka kita harus percaya 100% sebagai konsekuensi kita ketika kita telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus percaya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimat min kulli dhanb. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini saya sudah mengkhatib nasihatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di era media sosial ini mudah sekali kita bisa mengakses berita-berita yang beredar di ujung manapun dari dunia ini. Sesuatu terjadi bisa menjadi sebuah berita yang bisa kita akses di media sosial. Namun, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan sebuah berita, jangan sampai kita langsung menjadikan dia sebagai pemberitaan yang bisa di-share kemana-mana, padahal itu adalah sebuah yang dikatakan hoax, sehingga bisa menjadikan pribadi orang tercemar, dan ini tidak diinginkan oleh Islam. Kita harus cek and recheck kebenaran sebuah berita sebelum kita men-share-nya. Kita harus menyaringnya benar-benar, jangan sampai kita dikatakan sebagaimana yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, an tusibu qauman bijahalah, kamu melakukan sebuah kezaliman kepada suatu kaum bijahalah, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, dengan jahiliyah. Marilah kita mengambil pelajaran yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman ketika dia memeriksa satu persatu pasukannya, bahkan dari bangsa jin maupun dari binatang, dari hewan, dikumpul agar berbaris di hadapannya. Kemudian dia tidak menemukan sebuah burung yang dinamakan burung hudhud. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan burung hudhud tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, jika dia tidak mendatangkan sebuah alasan, maka saya akan menghukumnya, bahkan akan menyembelihnya. Kemudian tidak berapa lama burung hudhud itu datang. Kemudian mengatakan alasan kenapa dia terlambat dalam apel pada saat itu di lapangan terbuka di depan kerajaan. Kemudian dia mengatakan, saya membawa sebuah berita yang kamu belum tahu sebelumnya, yaitu saya mendapati satu kaum
Jadi yang dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka itu menyembah matahari. Kemudian ketika mendengar berita tersebut, maka sebagai seorang nabi yang tugasnya mengarahkan setiap manusia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, maka beliau ingin mericek apakah benar, apakah betul apa yang diberitakan oleh burung hudhud tersebut dari kota yang namanya kota Sabah, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang mereka menyembah matahari. Maka diutuslah utusan dari kerajaan untuk membawa surat dari Nabi Sulaiman untuk mengecek apakah benar keadaan mereka seperti itu. Karena ini masalah pencemaran nama baik. Ini dikatakan sebagai seorang yang menyembah matahari, seorang yang kafir, yang bukan muslim. Tentu sebagai seorang nabi harus mengecek keadaan yang sebenarnya. Itulah kehidupan seorang muslim. Kita harus mewanti-wanti diri kita, jangan sampai kita seenaknya menyebarkan berita hoax yang nantinya akan mencemarkan nama baik seseorang. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarati wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.